Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih di balik tiap aplikasi yang kita pakai atau konten yang kita tonton setiap hari, itu sebetulnya ada kekuatan besar yang lagi ngebentuk dunia kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana generasi muda Indonesia, mungkin ya kayak kamu atau teman-temanmu, itu udah nggak lagi jadi penonton aja, mereka udah jadi arsiteknya. Arsitek masa depan ekonomi kreatif digital kita. Ini bakal jadi cerita soal inovasi, peluang, dan juga tantangan yang mereka hadapi. Oke, biar kita paham betul, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu landscape barunya. Kayak gimana sih dunia ekonomi digital itu? Terus, kita masuk ke arena inovasi, tempat anak-anak muda ini beraksi. Abis itu, kita lihat efek berantainya. Gimana karya mereka ngasih dampak besar. Nggak lupa, kita juga akan bahas lintasan berduri alias tantangan-tantangannya. Dan, yang paling penting, kita cari jalan ke depannya bareng-bareng. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, landscape baru. Sebelum kita ngomongin inovasi yang keren-keren, kita samain persepsi dulu deh. Sebenarnya, manggung tempat mereka main ini tuh apa sih? Apa itu ekonomi digital? Dan kenapa generasi muda yang jadi pemeran utamanya? Yuk kita cari tahu. Jadi, apa sih sebenarnya ekonomi digital itu? Coba deh lupain dulu gambaran pabrik sama mesin-mesin gede. Pikirin aja aktivitas kita sehari-hari. Pesan ojek online, bayar kopi pakai QR code, nonton serial streaming, atau ikut kelas online. Nah, ya itu dia, ekonomi digital. Nilainya itu bukan lagi di barang fisik, tapi di informasi, di kemudahan, dan di ide-ide kreatif yang semuanya jalan lewat internet. Dan disinilah letak perubahannya yang paling mendasar. Anak-anak muda sekarang tuh bukan cuma konsumen pasif yang kerjaannya cuma download dan pakai aplikasi. Enggak. Mereka udah bergeser dari pengguna jadi pencipta. Dengan semua kreativitas dan keberanian mereka, ya merekalah sekarang arsiteknya, mereka inovatornya, dan mereka mesin penggerak utama dari ekonomi baru ini. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya nih, arena inovasi. Jadi, di mana aja sih ide-ide brilian ini diwujudkan? Yuk kita intip beberapa medan pertempuran utama tempat talenta-talenta muda Indonesia benar-benar pamer kebolehan. Yang pertama, pastinya e-commerce dan bisnis online. Tapi ini bukan lagi soal jualan online biasa ya. Coba bayangin, anak muda dari kota kecil sekarang bisa jual kerajinan tangan buatan lokal ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Modalnya cuma smartphone dan media sosial. Mereka benar-benar ngebangun pasar mereka sendiri. Dari nol. Terus ada juga para pendiri startup teknologi. Mereka ini jeli banget ngelihat masalah di sekitar kita. Misalnya antri di bank kelamaan, atau susah cari guru les yang cocok. Terus mereka mikir, wah ini pasti bisa diselesain pakai teknologi. Nah dari situlah lahir solusi-solusi fintech, edtech, sampai healthtech yang jujur aja udah ngubah cara kita hidup sehari-hari. Dan pastinya para kreator konten. Mereka ini ibaratnya stasiun TV, radio, dan majalah versi milenial dan Gen Z. Lewat YouTube, podcast, TikTok, mereka itu nggak cuma menghibur. Mereka juga jadi sumber informasi dan edukasi utama buat jutaan orang. Sadar atau enggak, mereka ini ikut ngebentuk cara kita mikir dan ngelihat dunia loh. Pernah nggak kamu lihat iklan yang desainnya keren banget, atau animasi di film yang bikin takjub, atau mungkin logo brand yang ikonik? Nah, kemungkinan besar di balik itu semua ada tangan-tangan kreatif desainer grafis dan animator muda dari Indonesia. Karyanya udah ada di mana-mana, di panggung global, seringkali tanpa kita sadari. Dulu mungkin main game dianggap cuma buang-buang waktu. Sekarang, wah udah beda banget. Industri game itu udah jadi arena ekonomi raksasa. Anak-anak muda kita bukan cuma jadi pemain, tapi mereka jadi developernya, jadi desainer karakternya, bahkan jadi atlet e-sport profesional yang bawa nama Indonesia ke kancah dunia. Ini karir yang serius dengan potensi yang gila-gilaan. Dan yang terakhir, lihat deh gimana teknologi benar-benar ngebuka pintu buat seni. Musisi, pelukis digital, seniman-seniman muda sekarang tuh punya panggung global di genggaman tangan mereka. Dari kamar atau studio yang sederhana, karya mereka bisa didengar dan dilihat orang di seluruh dunia. Ini bukti nyata kalau kreativitas itu udah nggak kenal lagi yang namanya batas negara. Oke, tadi kita udah lihat kan aksi-aksi individu yang keren banget. Tapi, pertanyaannya, apa artinya semua ini kalau kita lihat gambaran besarnya? Gimana ribuan percikan kreativitas ini nyambung satu sama lain dan akhirnya jadi sebuah efek berantai yang ngasih dampak ke ekonomi negara kita? Dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar angka di laporan loh. Iya, jelas sektor ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan ngebuka banyak lapangan kerja. Tapi yang lebih penting lagi, ini soal membangun fondasi ekonomi masa depan kita.
Bayangin aja, setiap startup baru, setiap konten yang dibuat, setiap game yang dirilis, itu semua kayak satu batu bata yang kita susun untuk memperkuat daya saing bangsa kita di panggung dunia. Tapi tentu aja perjalanannya nggak selalu mulus, ada banyak rintangan yang harus dilewati. Dan penting banget nih buat kita untuk ngelihat ini bukan sebagai tembok penghalang, tapi sebagai tantangan yang emang harus kita hadapi bareng-bareng. Supaya apa? Supaya potensi yang luar biasa ini nggak jadi sia-sia. Setidaknya ada 5 tantangan besar yang saling nyambung. Pertama, soal akses. Nggak semua wilayah punya internet kencang dan stabil. Kedua, soal skill. Punya internet aja nggak cukup kalau nggak ngerti cara pakainya secara maksimal. Nah, dua hal ini diperparah sama persaingan global yang nuntut standar kualitas tinggi banget. Belum lagi, kita juga harus ngadepin masalah etika digital kayak hoax dan plagiat, plus ancaman keamanan data. Ini masalah yang kompleks dan solusinya juga harus komprehensif. Oke, kita udah paham tantangannya. Tapi kita nggak berhenti di situ dong. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ini bukan lagi soal angan-angan atau wacana, tapi soal strategi dan langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil buat memberdayakan generasi muda kita. Inilah jalan ke depannya. Strateginya itu punya 4 pilar utama yang harus saling dukung. Pertama, dari individunya dulu. Kompetensinya harus ditingkatkan. Kedua, sistem pendidikannya harus nyambung sama apa yang dibutuhin industri, jangan jalan sendiri-sendiri. Ketiga, perlu dukungan pemerintah lewat kebijakan yang tepat sasaran. Dan yang keempat, ini lemnya. Kolaborasi. Harus ada kerjasama yang kuat antara kampus, industri, dan komunitas. Empat-empatnya ini harus jalan bareng, nggak bisa satu-satu. Pada akhirnya, semua strategi ini intinya cuma satu. Ngasih dukungan ke generasi muda itu bukan biaya, tapi investasi. Dan ini bukan investasi biasa, ini investasi jangka panjang yang paling penting buat masa depan bangsa kita di era digital yang persaingannya ketat banget. Jadi jelas ya, fondasi ekonomi digital kita di masa depan itu bukan dibangun dari semen dan baja, tapi dari keahlian dan kreativitas anak-anak muda kita. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita semua. Apakah kita sebagai masyarakat, pemerintah, pelaku industri, siap untuk ikut ngebangun fondasi ini biar kokoh? Karena masa depan ada di tangan kita bersama.